Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat saja ya, dan sekeluarga kita selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipermudah segala macam urusan ke dalam kebaikan, dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Dan masih dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, teman-teman, bagaimana masih lancar-lancar saja kan yang puasanya, dan juga ibadah-ibadahnya. Semoga kita dimudahkan dan diberikan semangat untuk menambah kebaikan. Mumpung dalam bulan Ramadan, pastinya setiap apa yang kita lakukan satu saja pahalanya dilipat gandakan, termasuk juga keburukannya ya tentunya, karena dalam kebaikan dilipat gandakan, maka keburukannya juga ini yang harus kita waspadai, karena keburukan juga dilipat gandakan. Dan teman-teman, hari ini aku mau sharing-sharing kegiatanku sehari di bulan Ramadan. Dan ini sebenarnya video ini sudah aku ambil dari beberapa hari yang lalu ya, tapi baru aku edit dan aku upload. Sebenarnya teman-teman itu sama kayak aku apa enggak ya? Kadang-kadang itu kegiatan yang kita upload itu enggak mesti hari ini juga gitu loh. Kadang-kadang kita cuma ambil beberapa gambar tapi belum diedit, kemudian juga kita ambil gambar di lain waktu. Kadang-kadang mood kita itu lagi pengen upload yang belakangan gitu, jadi yang sebelum-sebelumnya itu keselimpet gitu loh, belum kita edit dan belum diupload. Jadi ini pas hari keberapa ya, aku juga agak lupa ya kemarin ini. Dan ini aku sedang tugas di salah satu SMP negeri di kotaku, diminta untuk mengisi acara pesantren Ramadan. Kalau dulu istilahnya kita pesantren kilat ya. Senang sih bertemu dengan adik-adik yang bersemangat mencari ilmu dan mendengarkan keterangan-keterangan kayak gitu. Dan harapan kita semua sudah pasti, semoga generasi muda kita bersemangat dalam mencari kebaikan, mencari ilmu, menjalani kegiatan-kegiatan yang baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, karena letak kesuksesan suatu bangsa bisa dilihat dari generasi muda saat ini. Jika generasi muda saat ini baik, maka insya Allah tahun-tahun ke depannya bangsa kita juga masa depannya cerah, karena masa depan bangsa di tangan mereka kan. Lanjut sore harinya, seperti biasanya aku bersama dengan anak-anak kecil belajar Al-Quran. Dan kalau melihat anak-anak belajar, entah itu mengaji atau di sekolah, itu rasanya kayak kita flashback dulu ya, waktu kita masih sekolah. Masa-masa sekolah itu memang banyak yang bilang masa-masa yang paling menyenangkan, karena memang tugas kita itu belajar, dan belajar, bonusnya adalah bermain. Kalau sekarang kan kita sudah jadi ibu rumah tangga, sudah multi peran ya. Tapi apapun itu, dalam setiap fase kehidupan pastinya kita harus bersyukur dan bersyukur, karena saat ini adalah saat yang terbaik, sedangkan masa lalu itu adalah satu pelajaran berharga untuk kita dan juga untuk anak-anak kita, karena kita sudah pernah mengalami masa muda, masa kanak-kanak, sudah mengalami istilahnya manis asam asinnya kehidupan gitu kan ya. Jadi kita bisa semakin bijak menjadi orang tua. Terus pengalaman kita di masa lalu, di masa muda, di masa kanak-kanak itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk anak-anak kita khususnya. Dan kita sebagai orang tua, perannya saat ini sudah pasti menjadi backingan untuk anak-anak kita, menjadi pendorong agar mereka menjadi lebih baik daripada kita. Karena harapan orang tua kan seperti itu ya, tidak ada orang tua yang berkeinginan
kamu harus sama dengan aku kamu harus sama dengan ibu, dengan bapak, enggak ya. Pastinya kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang jauh lebih baik kualitasnya daripada orang tuanya sendiri. Dan salah satu caranya kita mendidik dengan berbagai macam ilmu, mendidik dengan berbagai macam kebaikan dan keteladanan. Karena kalau anak itu cuma disuruh itu susah ya. Tapi kalau kita memberikan contoh teladan, insya Allah anak-anak mau bersama-sama menjalankan kebaikan. Dan juga kita sebagai orang tua mendorong anak-anak supaya rajin belajar, selain belajar pelajaran sekolah, juga belajar mengaji ya. Karena mengaji itu kan tabungan yang sangat-sangat mulia gitu kan, bahkan bisa jadi aset yang luar biasa di dunia sampai di akhirat. Karena kalau kita bisa mengaji, keuntungannya itu Masya Allah luar biasa. Di dunia kita juga bisa mengamalkan ilmu kita, minimal kepada anak-anak kita sendiri ya. Dan juga sudah pasti pahala yang kita dapat di akhirat Masya Allah luar biasa. Dan untuk kita ibu-ibu, ada satu tips nih dari aku. Dan sebelumnya maaf ya, bukan aku bermaksud menggurui, karena aku yakin teman-teman pasti juga banyak yang sudah pinter, banyak yang sudah pandai dalam agama ya kan. Tapi ini cuma sebagai pengingat untukku saja, dan siapa tahu ada sedikit manfaat untuk teman-teman. Salah satu tips untuk kita menabung amal di akhirat ya, banyak sekali kan ya, selain ibadah-ibadah, terus amalan-amalan jariah yang mengalir pahalanya. Dan salah satunya juga adalah mengajari anak mengaji. Misalkan kita mengajari anak minimal surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu kan ummul kitab, atau masternya dari Al-Quran, satu surat yang paling utama dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah itu kan minimal dibaca dalam sholat 5 waktu, belum nanti ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, dan juga amalan-amalan yang lainnya, misalnya sedang membaca Yasin, tahlil, kemudian sedang membaca doa-doa atau kegiatan yang lain, membaca Al-Fatihah kan. Jadi kalau kita bisa mengajarkan surat Al-Fatihah saja kepada satu anak kita, maka di saat anak kita nanti sudah bisa membaca, pahalanya mengalir tiada henti-hentinya. Saat anak kita membaca satu saja Al-Fatihah, Allah memberikan pahala 1000 pahala, maka kita juga akan mendapatkan 1000 pahala yang sama dengan anak. Kalau dibaca sehari 10 kali, bisa dibayangkan berapa kan pahalanya. Kemudian saat anak membaca seumur hidupnya sampai kapanpun, maka pahala itu mengalir kepada kita bahkan saat nanti kita sudah tiada. Kemudian jika anak kita nanti mengajarkan Al-Fatihah kepada orang lain, misal kepada anak-anaknya nanti, atau kepada temannya, atau nanti kepada murid-muridnya, jika dikehendaki Allah menjadi seorang pengajar ya, maka pahalanya kita tetap saja mengalir seperti itu, terus menerus seperti itu ya kan. Masya Allah sekali. Atau kalau misalnya mohon maaf banget untuk kita-kita yang nggak bisa mengajarkan Al-Fatihah, masih ada solusinya kok, yaitu mengajarkan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya seperti itu saja, maka kita sudah mendapatkan lebih dari dunia dan seisinya. Masya Allah kan.
Dari kecil kita mengajarkan bismillah kepada anak, misalkan waktu anak masih bayi, sebelum kita memberikan mimi atau makan, apapun itu kegiatannya, kita awali dengan basmalah. Jadi dalam setiap kegiatan anak yang kita ajarkan basmalah, maka mengalirlah pahalanya untuk kita juga. Kemudian untuk teman-teman dan kita semuanya, keutamaannya mengajarkan minimal Al-Fatihah atau basmalah sebelum kita menyerahkan kepada guru-guru yang mendidik anak-anak kita belajar mengaji, ya. Jadi sebelum kita menyerahkan kepada ustadz, ustadzah atau guru-guru ngaji, kita minimal mengajarkan Al-Fatihah dulu atau basmalah kepada anak sedini mungkin, karena itu tadi pahalanya yang luar biasa di dunia sampai ke akhirat kita. Kalau yang mengajarkan itu hanya guru-guru ngajinya, kita kurangkan pahalanya tadi, kan. Kalau kita yang mengajarkan sedari dini, berarti anak kita bisa dari kita, walaupun nanti disempurnakan oleh guru-guru ngajinya agar menjadi lebih baik. Jadi kita kebagian pahala juga yang luar biasa sampai kapanpun tiada hentinya mengalir. Dan itu juga berlaku untuk keburukan, ya. Kalau kita mengajarkan satu saja keburukan kepada anak, maka jika anak kita melakukan keburukan itu, maka pahala dari keburukan itu mengalir juga kepada kita. Jadi kita sebagai orang tua semoga semakin bijak ya setiap harinya. Oke teman-teman, demikian sekedar sharing kegiatanku hari ini. Mohon maaf atas segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.